sekarang kita mungkin datang dengan berbagai latar belakang penyakit, ya. Apakah mungkin kita menderita penyakit diabetes, ya, penyakit jantung, autoimun, mungkin obes, ya, mungkin artritis, mungkin fibromialgia, mungkin kita pernah kena COVID kemarin, ya. Nah, di sini di ilmu ini kita tidak ngajarin sakit COVID obatnya misalnya apa gitu ya. Tapi kita cari apa sih underlying cause. Jadi kita setiap melihat penyakit itu kita buka nih, ada benang kusut, ayo kita uraikan benang kusut ada apa. Jadi bukan sakit A, obatnya B. Tapi kekurangan apa sehingga menyebabkan sakit ini. Makanya hari ini kita tampilkan semua topik-topik. Yang nutrisi iya, ya makanan iya, ya gut microbiome iya. Jadi semua itu menjadi penting. Jadi kalau orang berharap berobat ke saya, dok, saya sakit ini, dikasih terapi, dok, sampai kapan saya harus minum ini? Dulu pun waktu saya belajar ilmu pertama kali adalah ilmu hormon, saya bertanya pada guru saya. Guru saya itu Dr. Thierry Hertog yang terkenal di Belgia. Dr. Thierry, how long should I have the hormone therapy? Dan jawabannya adalah, as long as you want to be healthier, you have to take it forever. Kan gak ada yang bilang, dok, aku sudah cukup sehatnya hari ini. Biar aja deh besok-besok rada-rada sakit pun aku ikhlas. Gak mungkin kan? Karena kita tidak mengobati batuk. Kalau batuk ya habis batuk. Ya, obat batuk kita nggak minum lagi. Makanya di sini karena banyak kekusutan ternyata di dalam menguraikan penyakit, kita harus uraikan semua satu persatu. Jangan-jangan ada kelainan ini, kelainan itu. Jangan-jangan ada toksik yang membuat kita emosi. Jadi penyakit kita itu datang dari pikiran kita sendiri. Banyak orang itu berpikir terlalu jelimet ya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya orangnya lempeng, kalau sudah ada yang ngatur, ya sudah, saya mau aja. Daripada pusing gitu. Tapi ada orang punya pendapat, kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus mudah? Ya, terbalik. Jadi makanya kita lempeng. Saya hari ini sudah diatur oleh tim yang luar biasa. Mereka bilang apa? Silakan. Saya punya slide hari ini ada 170, saya kasih ke Dokter Ain, tolong saya di-cut aja deh 100 aja, karena nanti kasihan yang dengerin saya, ya. Oke, ini perbedaan antara ilmu konvensional dengan ilmu fungsional. Terus terang, saya dan teman-teman dokter yang lain dimanapun di dunia ini, kita lulus dari fakultas kedokteran yang mengajarkan ilmu yang sama. Pada saat kita lulus jadi dokter, senjata yang diberikan adalah obat. Tetapi ilmu kedokteran terus berevolusi, sehingga sekarang saya dengan bangga mengatakan saya adalah dokter yang meninggalkan obat-obatan. Jadi ilmu terkuat yang saya miliki adalah bagaimana menganjurkan pasienku supaya tidak menggunakan obat itu karena ada efek sampingnya. Nah, disinilah kita fokusnya pada sehat. Jadi kita berfokus pada wellness. Jadi sakit apapun jangan khawatir. Mari kita beralih. Kita tidak urusin penyakitnya, obatnya apa, tapi bagaimana tubuh kita dibugarkan sehingga penyakit itu akan pergi dengan sendirinya, ya. Nah, di sini kalau di sini yang penting dokternya siapa. Jadi dengan bangga mereka bilang saya ke dokter itu tuh di Singapura. Nah, di sini karena saya mengurus pasien saya rela meninggalkan dokternya di luar negeri. Aku dengerin dokter Widya aja daripada diurusin sama dokter yang mana tuh pusing. Mau WA aja nggak bisa. Kalau sama saya, setiap saat dia WA, setiap saat saya jawab, ya. Nah, di sini kita mencari root of cause. Jadi ada gejalanya apa? Autoimun dong. Itu merah-merah kulit saya.
Kebetulan saya terlahir dari seorang ibu profesor penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Dan adik saya, adik kandung saya beda 10 tahun dengan saya, sama berhasil dikloning oleh ibuku. Dia juga dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Tapi saya tuh pusing kalau lihat ini, kok kulitnya nggak pernah bersih, kulitnya merah-merah. Suatu saat dia datang ke Jakarta dan saya bilang, coba aku periksain kamu logam berat. Ternyata ada kandungan merkuri di dalam darahnya. Jadi jangan salah, kita semua pun pasti ada logam berat kalau mau diperiksa. Nah, di sini terapi paling mahal tuh sekarang apa? Cancer. Dan di sini sebenarnya pertama orang akan bilang mahal pada saat operasi. Dok, mahal. Tadi kan ada beberapa dokter mahalnya persen. Saya bilang, dok, kalau dokter bilang itu mahal, nanti kalau dokter sakit, berapapun uang yang kita miliki, hampir tidak bisa mengatasi penyakit yang kita miliki. Kalau dokter-dokter bertanya, dokter media itu di dokter umum, udah berapa sih dia bayar belajar, keluar duitnya untuk belajar? Saya bilang mungkin udah miliaran. Walaupun saya bukan spesialis, tapi saya memang senang menantang diri saya, dan saya senang menantang kalau ada kasus-kasus sulit. Jadi tidak boleh ada orang berobat ke saya dan saya tidak bisa obatin. Dan itu yang membuat saya senantiasa maju untuk belajar. Dan saya harap ilmu ini pun, inspirasi ini pun saya bagikan kepada teman-teman semua supaya jangan berhenti belajar, ya. Nah, di sini kita mencegah penyakit, kasarnya mencegah kematian koloni, ya. Kemudian di sini kita tidak ada protokol karena tiap orang itu unik loh. Nggak mungkin kita nanganin setiap orang dengan cara yang sama. Makanya namanya personalized medicine. Nah, dalam functional medicine kita itu menguraikan semua matriks. Kita cari tahu penyebabnya apa, apakah toksin, alergen, mikrobes, nutrisi defisiensi, stres, atau ada masalah dengan genetik, proteomik, metabolomik, epigenetik. Dan ini, apa pula ini, benda-benda asing ini ya. Jadi kalau saya belajar ilmu hormon itu, menurut ilmu functional medicine, dia adalah ilmu komunikasi antar organ. Jadi kalau ada miskomunikasi antar organ, yang salah itu hormonnya nggak balance, ya. Nah, saya ingin membuat kemasan yang susah menjadi mudah dipahami. Contohnya ini slide dari Prof. Kurniawan, ya. Karena sudah pakai bahasa Indonesia, jadi saya ambil. Kita harus mendengarkan. Jadi pasien datang tuh cerita, dok, saya gini. Ini cerita dia. Termasuk dulu lahirnya seksio apa lahir normal. Karena ternyata orang normal itu lahir normal, mikrobiom yang dimiliki lebih kaya daripada orang yang seksio. Kebetulan saya dulu lahiran normal juga. Saya tidak pernah bercita-cita mau seksio karena saya pernah jadi dokter kampung. Saya menolong persalinan orang dengan lampu teplok, lampu petromax, lampu lilin, semua lampu sudah pernah. Dan saya bilang karena itu di kampung, ibu-ibu yang saya tolong ini begitu ditolong melahirkan dia langsung nimba air di sumur. Jadi saya bilang kalau perempuan kampung itu bisa, saya perempuan kota harus bisa juga. Jadi 2 jam setelah melahirkan saya pun sudah pergi berdiri dan kencing berdiri di kamar mandi karena takut kan air jahitan. Jadi aja ibuku kebetulan lagi sholat, dia bilang, aduh kamu sudah jalan sendiri ke kamar mandi. Aku bilang, orang kampung aja bisa, masa saya orang kota nggak bisa, ya. Nah, ini kita lihat di sini apakah ada keluhan apa atau masalah apa. Kita lihat di lingkungan ini. Kemudian kita lihat di sini, jangan-jangan jadi ini matriksnya tuh berlapis-lapis, jadi nggak hanya pikirin satu penyebab. Nah, disitulah perlu ketelitian dan jam terbang tentunya. Nah, antara sakit ya ini
ini wellness yang tinggi ya. Jadi saya ingin semua orang dalam komunitas ini memiliki high level of wellness. Karena kalau kita nggak ada di sini, kita mungkin ada di sini, mulai timbul sign and symptom. Di sini mulai ada disability dan di sini tinggal premature death. Artinya kita akan meninggal sebelum waktunya. Jadi ayo yang sudah ada di sini, ayo kita ke sini, mulai ke sini, mulai ke sini, mulai ke sini sampai kita mendapatkan kesehatan yang prima, ya. Nah, ternyata paling banyak dari populasi manusia itu memiliki penyakit kronik dan dia ini yang menghabiskan uang di seluruh dunia. Di Indonesia ada 10 penyakit katastrofik yang menghabiskan uang APBN terbesar. Salah satunya penyakit kanker. Nah, sekarang kita lihat dalam functional medicine kita merubah cara kita menjalankan ilmu kedokteran. Kita merubah melihat seseorang sebagai whole system. Jadi setiap sistem tubuhnya itu saling berhubungan, interconnected. Jadi saya tidak mungkin mengobati pasienku yang sakit jantung dan mungkin dia memiliki keluhan disfungsi ereksi, jantungnya tok yang diobati. Ini Pak, jantungnya ini ya ada sumbatan, jadi saya pasangin stent. Kalau ada masalah lain, emang belum pikirin. Ya gitu, saya akan mengobati semuanya sehingga dia sakit jantung, pulang-pulangnya, kok seksualitas saya dapat bonus ya, gitu. Jadi dengan begitu dia bilang, wah saya nggak mau berobat ke lain dokter. Kalau dokter itu cuma urusin jantung, saya diurusin semua organ saya, ya. Nah ini cara berpikir yang baru sehingga tidak banyak orang mengerti dan di sini kita punya matriks yang berlapis-lapis sehingga kita akan mencari senantiasa apa sih yang menyebabkan ketidakseimbangan ini. Dan ini adalah diagram yang mendapatkan kalau kita menjadi pengonsumsi obat, ya, ternyata kita akan memiliki defisiensi nutrisi. Jadi kenapa pada yang jualan nutrisi itu laku? Karena orang yang pakai obat kekurangan sejumlah nutrisi ini. Jadi sebenarnya yang minum obat, yang menjadi pasien dokter konvensional itu banyak banget. Banyak kan? Jadi mereka konsumen kita juga karena di sana dia beli obat, di sini dia beli nutrisi. Kalau dia mau nurut sama kita lama-lama obatnya nggak diperlukan lagi. Nah, ini dia ya, kalau dia memakai obat antiinflamasi. Saya pernah kedatangan pasien yang kakinya meleleh karena dermatitis atopi yang parah. Dia bertanya dulu lewat WA, dokter, boleh saya tanya, apakah dokter mengobati dengan steroid? Kalau dokter mengobati dengan steroid, saya tidak akan datang. Karena apa, ternyata dia sudah trial and error, beli sendiri steroidnya dan sudah tidak mempan ke badannya. Kebetulan jawaban saya tidak mengobati dengan steroid, jangan khawatir, silakan datang. Dan pasien datang menggunakan slop hotel yang dari handuk itu karena kakinya meleleh semua. Dia kalau nggak pakai slop itu mungkin malu, lihat kakinya itu sudah tidak enak dipandang ya. Alhamdulillah dengan saya periksakan hormon, saya terapi dan saya periksakan apa makanan yang harus dihindarkan. Dalam waktu 1 bulan kakinya kering. Saya nanya, bu, gimana kabar suaminya? Alhamdulillah loh dok, dikirim loh, sudah kering semua. Saya bingung, padahal saya nggak pakai steroid dong. Jadi ini kalau pakai diuretik mungkin ada hipertensi sehingga diberikan diuretik. Ini loh yang defisiensi. Ini kalau minum steroid ini yang kekurangan. Jadi banyak sekali ternyata ya. Nah sekarang apa sih yang menjadi penyebab pembunuh utama nomor 1 di dunia adalah stres ya. Nah stres itu ternyata berasal dari sini. Saya cerita ya, ini susah-susah tapi saya mau bikin jadi mudah, nggak usah dipikirin susahnya. Ini adalah kolesterol. Siapa yang pernah risau dengan kolesterol dan membeli
obat atau disuruh dokternya memberi obat anti kolesterol. Sebenarnya kolesterol adalah bahan dasar pembuat hormon. Jadi mau hormon kita ini dari pregnenolon, ini hormon daya ingat. Jadi kalau kita memakai anti kolesterol, hati-hati, otak kita akan pikun duluan ya. Kemudian dari pregnenolon dia masukkan progesteron. Progesteron adalah hormon anti stres, anti tumor, anti cancer. Jadi kalau kita nggak mau cancer, kita harus cek kadar progesteron. Progesteron adalah hormon nomor 1 yang turun pada wanita jauh sebelum menopause. Gangguan yang dimiliki wanita berupa PMS, endometriosis, mulai ada miom atau bahkan cancer. Sayangnya progesteron ini dikenal di dalam dunia konvensional medicine. Dokter kandungan hanya meresepkan progesteron hanya untuk mereka yang ancaman abortus. Di luar dari itu progesteron tidak diresepkan. Padahal saya meresepkan progesteron pada wanita yang mau awet sehat, termasuk pada pria yang tidak mau mengalami pembesaran prostat. Dan ilmunya ini bukan ilmu hitam loh ya. Nah, kemudian lihat sesudah progesteron tadi, dia di bawah sini ada kortikosteron. Jadi kortisol ya itu dari sini. Orang yang memiliki rendah kortisol, mereka tubuhnya mudah inflamasi. Mostly semua penyakit autoimun berasal dari kortisol rendah, ya. Dan banyak sekali makanan-makanan yang membuat kortisol kita menjadi rendah. Tapi kita tidak tahu kalau makan itu menyebabkan kortisol kita rendah, ya. Kemudian ini aldosteron, ya. Kemudian di sini ini progesteron yang tadi. Ini ada bentuk 17-OH progesteron. Nah, ini DHEA, hormon imunitas. Mereka yang autoimun juga DHEA-nya rendah atau semua gangguan imunitas. Di sini ada testosteron, hormon utama pada pria dan dimiliki minimalis pada tubuh wanita. Kemudian jangan salah, testosteron ini kalau laki-laki dia badannya agak gemuk, mungkin testosteronnya itu rendah karena terkonvert menjadi estradiol. Jadi coba laki-laki cubit perutnya, kalau lemak perutnya tebal, kemungkinan estrogennya itu tinggi. Kalau dibiarkan lama-lama, tetenya tumbuh. Jadi nanti bapak-bapak juga bisa loh pakai BH, ya. Nah, ternyata saya punya pasien ayahnya menderita kanker payudara. Jadi jangan dikira kanker payudara hanya menyerang wanita. Jadi laki-laki kalau gemuk, dibiarkan gemuk, ya bisa-bisa juga kena kanker payudara, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, saya salah pencet lagi. Ini ini estriol. Jadi artinya hormon-hormon ini semua dibentuk oleh kolesterol. Jadi kalau ada dokter yang masih memakai resep kuno, ayo jangan tinggiin kolesterolnya nanti kena sakit jantung. Padahal to keep alive, you need a lot of good balance of hormone. Jadi dari sini saya buka mata, waduh, betapa kita hidup di alam yang sesat. Karena cuma itu kolesterol katanya nggak boleh tinggi, apalagi kalau sudah pakai stent ini harus dijaga begini-begini. Jadi sekarang saya punya ibu yang pernah pasang stent dan saya mengantarkan ke profesor kardiologisnya. Saya bilang, jangan mah, kalau mama minum kolesterol nanti cepat pikun. Dan alhamdulillah mamaku dengar saya. Jadi mama juga sebagai dokter, biarpun dia profesor, dia sekarang nurut sama saya karena hanya ilmu ini yang membuat dia awet muda, ya. Kemudian kita lihat ya, ini hormon ya. Bagaimana kita menjaga supaya hormon tetap balance ya, dan bagaimana kalau kita menggunakan hormon yang aman. Karena begitu dengar kata hormon, tadi ada ibu yang bilang, dok katanya kalau diutak-atik hormon itu jadi cancer. Saya punya beberapa pasien cancer yang tidak pernah diterapi hormon. Tahu-tahu mereka sudah cancer. Justru karena mereka cancer, tapi mereka tidak mau lagi diterapi dengan terapi-terapi biasa, mereka sekarang menjadi pasien saya karena biarpun cancer, kan belum mati besok, ya. Jadi karena mau hidup sehat, mau hidup dengan kualitas
aktivitas yang maksimal, dia menjadi pasien saya. Nah, sekarang ternyata kalau kita menjaga keseimbangan hormon, tujuannya untuk menjaga kita dari komorbid. Ingat nggak waktu zaman pandemi, kalau ada orang meninggal, terus dibilang, oh dia memang ada komorbid, dia memang ada sakit jantung. Kesannya kalau ada komorbid itu matinya wajar. Padahal tujuan kita jadi dokter di sini untuk mengurangi komorbiditas. Jadi sakit apapun, ayo datang ke sini, kita kurangi komorbidnya sehingga kalau ada pandemi-pandemi lain datang, kita tidak menjadi korban mati konyol, ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata bagaimana kita mendiagnosa ketidakseimbangan hormon, kita harus cari tahu ATM. ATM itu antecedent, trigger, and mediator. Kita harus cari tahu semua ini sehingga kita bisa mencegah bagaimana tidak membuat komorbidnya ini tambah banyak. Jadi sebenarnya kalau tubuh kita itu kita andaikan sebagai orkestra yang harmoni, itu kita sehat. Tapi kalau kita sakit, berarti orkestra dalam tubuh kita disharmoni atau musiknya fals. Nah, ya, jadi ayo kita temukan falsnya ada di mana, sumbangnya di mana, dan bagaimana menemukan jalan keluarnya. Bagaimana membuat tubuh kita menjadi bisa beradaptasi dengan stres, sehingga stres itu tidak memukul kita, tapi membuat tubuh kita menjadi kuat, ya. Nah, kemudian kita lihat, ini stres hormon. Jadi kalau lihat di paket-paket ABC hari ini yang mereka launching untuk diskon, itu ada HPA axis. HPA axis itu hypothalamic pituitary adrenal. Jadi sebenarnya semua penyakit berasal dari gangguan HPA. Tapi kalau HPA ini tidak bisa diatasi, dia akan mengganggu keseluruhan, dan satu paket lagi bernama HPG. HPG itu hypothalamus pituitary gonad. Kalau gonad berarti sudah ada seks hormon yang mengalami gangguan, ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada HPA axis ini, tiroid, kortisol, DHEA, ya. Nah, saya sedikit cerita aja supaya nggak panjang. Ini fungsi dari kortisol, ya. Kortisol itu stres hormon. Tidak baik tubuh kita memiliki kortisol yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan konon katanya bila kita memiliki kortisol dalam 2 kali 24 jam itu kadarnya 0, kita akan mati dengan berbagai penyebab. Apakah serangan jantung, apakah stroke hemoragi. Jadi artinya kortisol ini adalah hormon paling penting yang akan menjaga kita keep alive, ya. Jadi kalau mau periksa hormon bilang mahal, hidup kita jauh lebih mahal. Jadi jangan dibilang mahal dulu periksa hormonnya, ya. Nah, sekarang ini dia merangsang liver untuk mengkonvert asam amino menjadi glukosa. Jadi kalau kortisol kita rendah, akhirnya banyak toksin yang tersimpan di dalam hati dan membuat tubuh kita akan semakin toksik. Dia akan merangsang glikogen dari hati untuk dilepaskan menjadi energi. Dia memobilisasi asam lemak di dalam darah, meningkatkan koagulasi, kemudian menekan bagian-bagian yang akan menjadi inflamasi, mencegah kehilangan sodium pada urin kita, kemudian maintain resistance, membuat tubuh kita kuat menghadapi stres, ya, dan memaintain mood dan emotional stability. Ada orang yang gampang sekali meledak. Nah, mungkin kortisolnya ketinggian kali, ya, mungkin malam dia nggak bisa tidur, gitu. Jadi, ayo dengan mengecek kita akan tahu kortisol kita ada di mana dan bagaimana. Nah, kortisol itu ternyata hal yang sangat penting, ya, dan dia akan menjaga simpatetik ini yang bikin rangsangan stres kita, dan di sini mungkin, ya, pembuluh darah mengalami konstriksi. Sorry, ini salah. Nah,
Suara saya. Nah, ini halo. Tiba-tiba di mana? Kortisol benar. Tinggian kortisol. Orang bisa kirim kortisol itu. Sinyal. Jadi ini yang bikin stres, ini yang bikin anti stres, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Jadi kalau stres yang buruk, ini akan merangsang sel-sel putih, ya, ada eosinofil, makrofag, dan kalau stres itu akan menyebabkan dia akan melemah. Ya, tubuh kita mampu mengatasinya, dia akan mengalami recovery. Nah, kemudian kalau dia long term, ya terus-menerus terjadi stres, suatu saat di sini akan terjadilah berbagai penyakit, ya, penyakit kardiovaskuler, kemudian ini kepikunan, diabetes, hipertensi dan lain-lain. Jadi kuncinya apa? Kita harus menyiapkan diri kita untuk stres itu bisa diatasi dengan mekanismenya tersendiri supaya tidak merusak kesehatan tubuh. Nah, ini kita lihat stres selama usia kita. Jadi waktu lahir kita lahir dengan prenatal stres. Mungkin mau lahir ada gangguan ancaman gawat janin, ya kita masih ingat. Kemudian ini pada saat kita masih balita pun ada postnatal stres. Pada masa adolescence perkembangan juga ada stres. Dan di sini stres sebagai apa? Orang usia dewasa muda, kita baru berkeluarga, ya. Akhirnya pada saat tua pun sudah banyak stres lain yang menantikan. Jadi stres sepanjang hidup tuh kita akan menghadapi stres, tetapi bagaimana membuat tubuh kita, ya. Nah, sekarang kita lihat stres itu harus diatasi dengan tadi antecedent, trigger, dan mediator. Apa sih yang memicu stres ini bertambah parah? Atau tubuh kita ketemu dengan mekanisme sehingga membuat stres itu senantiasa terkendali. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana setiap orang bisa menjadi seseorang yang multitasking. Sambil masak, dia lagi apa ya, bikin internetan, lagi kasih makan anak rumah. Nah, jadi kita harus menemukan ritme antara kehidupan kita pribadi dengan kesibukan kita, sehingga kita menjadi manusia yang mampu mengendalikan stresnya dan mampu membawa diri untuk masuk ke lingkungan manapun, ya. Nah, akhirnya ini dia, ingat, ya, apa stresornya, yang mana toksinnya, apa antigennya, apa alergen, apa makanan yang harus kita hindari. Kemudian makanan apa sih yang tidak baik dimakan karena mengurangi usia sehat kita. Inflamasi datang dari mana? Bagaimana menghindarinya? Nutrisi yang seperti apa yang harus kita makan, dan makanan yang seperti apa yang merupakan obat antiinflamasi alami. Dan terakhir, ya, karena tidak semua orang ternyata bisa tidur dengan nyaman, ya. Dan gangguan hidup ini tidak bisa hanya diatasi dengan obat tidur. Karena sekali kita minum obat tidur, kita akan ketagihan, mungkin kita bahkan akan lebih cepat pikun karena memakai obat-obat tidur yang halus. Jadi ini tadi sudah disebutkan, materi akan dibagikan, dan stres itu adalah pemain utama dalam hipotalamus pituitari adrenal axis. Makanya kalau kita
kita mulai stres, ambil tuh paket HPA Axis yang sudah disiapkan oleh ABC, ada harga spesial hari ini. Dan kita lihat apa sih yang menjadi stres utama, karena inilah yang akan menyebabkan depresi terbesar dalam komunitas. Kalau kita sudah menjadi penderita depresi, dan kita akan menjadi ketergantungan terhadap obat-obat antidepresi. Padahal di sini kalau datang ketemu dengan dokter seperti saya, kita akan menguraikan dan memampukan tubuhnya untuk menghadapi stres apapun. Ya. Nah, akhirnya ini toksin. Banyak orang tidak tahu toksin itu datang dari mana. Ini polychlorbenzen atau dioksin, ya. Itu datang dari plastik, ya. Dr. Catherine merupakan educator ini, dan bagaimana dia mengganggu keseimbangan hormon kita. Kemudian bagaimana dia tidak akan memicu diabetes atau penyakit jantung, dan bagaimana dia tidak iatrogenik akibat pemakaian obat-obatan, akhirnya menekan kadar kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ACTH. ACTH adalah sebuah hormon dari pituitari, dan dia akan memicu pelepasan kortisol, sehingga kadang-kadang kita perlu juga melakukan pemeriksaan ACTH bagi mereka yang mengalami kortisol rendah. Ya. Nah, kemudian ini dia. Kadang-kadang ada nutritional deficiency atau insufficiency. Nah, mungkin kita memerlukan vitamin C, essential fatty acid, zinc, pantothenic acid, dan magnesium. Ya, jadi ini adalah nutrisi-nutrisi yang harus digunakan supaya tubuh kita sanggup menghadapi stres. Ya, dan bagaimana diet dan lemak visceralnya. Ya, jadi coba kita cubit kalau lemak visceral kita tinggi, mari kita merubah pola diet kita atau kita ikut khusus intermittent fasting yang akan diselenggarakan oleh Dr. Grace nanti, ya. Nah, sekarang ternyata visceral adiposity itu dia akan menjadi pemicu utama inflamasi di dalam tubuh kita, ya. Jadi dengan mengenal ini semua, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana makanan kita sehingga tidak membuat tubuh kita semakin stres, ya. Kemudian bagaimana sih tidur yang baik itu? Jadi kalau kita ada gangguan tidur, kita harus sebutkan serukan pada dokter kita. Jangan-jangan tidur ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon. Jadi tidak mungkin hanya dengan obat tidur saja semua ketidakseimbangan bisa disembuhkan. Ya. Kemudian akhirnya seorang yang sehat dia pasti memiliki tidur yang berkualitas, dan tidak semua orang memiliki kualitas tidur yang tinggi. Ya. Akhirnya bagaimana cortisol still? Cortisol still itu saking rendahnya kortisol. Kalau kita lihat diagram tadi, di atas kortisol ada progesteron. Jadi jika kortisol itu rendah, pasti pabriknya progesteron itu rendah. Jadi disitulah kita tahu bahwa saya harus minum progesteron. Saya sering meresepkan progesteron pada bapak-bapak, dan karena progesteron di Indonesia itu kemasannya tulisannya vaginal atau oral. Bapak ini tanya sama saya, dokter, ini nggak salah, ini vaginal loh. Saya bilang, Pak, saya tidak salah, karena bapak saya periksakan progesteron dan progesteron bapak rendah. Progesteron itu untuk laki-laki manfaatnya mencegah terjadinya pembesaran prostat. Jadi artinya kalau saya memberikan progesteron pada bapak-bapak itu karena saya sayang, daripada kalau testosteronnya rendah dibiarkan rendah, itu pasti prostatnya membesar. Buktinya tidak ada pembesaran prostat pada laki-laki muda, ya kan?
prostat yang membesar itu adanya pada laki-laki di atas 60 tahun karena testosteron mereka mulai rendah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kortisol tadi ya tidak akan menjadi penyakit. Ya, kortisol katanya dengan DHEA dia bertolak belakang. Kalau kortisol tinggi, DHEA akan rendah, dan DHEA adalah salah satu hormon yang menjaga otot dan mencegah pikulan. Jadi jangan mengobati diri sendiri karena laki-laki dan perempuan penggunaan DHEA itu berbeda. Ya, jadi sebaiknya datang ke konsultan kami sehingga memberikan DHEA yang sesuai dengan pilihan. Dan jangan salah, makanan yang salah akan menurunkan kortisol. Jadi makanan high karbo menurunkan kortisol. Ya. Jadi akhirnya kita harus memahami bahwa biochemistry itu adalah hal yang sangat kompleks. Dan disinilah kita harus menyerahkan diri kita, Dok, tolong saya balance apa-apa yang tidak balance. Saya tidak memaksa Bapak Ibu semua harus mempelajari ilmu yang rumit yang saya pelajari, tetapi kalau Bapak Ibu memberi kepercayaan kepada saya, Dok, tolong saja saya diurusi. Dan saya lebih senang mengurusi orang yang seperti ini ya, karena pasti saya tidak akan membiarkan diri. Oke, sekarang bagaimana ATM untuk stres? Ternyata sosial genomik akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mau datang ke sini, kita menambah sociability kita. Jadi kita bergaul di lingkungan yang sehat, yang cerdas, yang insya Allah membawa kita pada sehat yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan ini adalah risiko penyakit kronis terhadap mortalitas. Nah, ternyata high social stress. Kita mungkin setiap hari punya urusan masing-masing yang membuat kita stres. Tapi alhamdulillah hari ini di antara Harbinnas, Bapak Ibu mau hadir ke sini sehingga kita akan merubah masa depan sehat kita. Smoking, orang yang merokok ternyata nomor 2 tertinggi, minum alkohol, dan yang tidak pernah bergerak, ya, physical activity. Nah, sekarang kita lihat social isolation. Jadi kita kadang-kadang dengan handphone yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Alhamdulillah hari ini kita saling mendekatkan secara fisikal, ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya dekat di mata, tapi dengan juga dengan. Nah, kemudian childhood stress. Ada seorang anak-anak yang kecil, mungkin ada trauma, ada stres pada saat masih kecil, dan itu dibawa sampai tua. Ya, jadi pentingnya kita menjaga anak-anak kita atau cucu kita nanti supaya mereka tidak mengalami childhood stress. Dan ternyata ini adalah penyakit akibat stres. Yang salah ada bone loss. Jadi kalau kita udah biasa dengar penyakit-penyakit ini, tapi bone loss itu akibat stres pada kita. Ya. Sekarang ini stadium dari stres. Stres pertama tingkat arousal, adaptasi, dan yang ketiga adalah exhaustion. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanda dari kortisol yang tertekan. Ya, ini nanti kita lihat. Jadi mungkin ada sakit-sakit badan, ya, pegel-pegel. Kalau pegel-pegel, terus kalau ada iklan katanya sulit, apa ya? Padahal itu pasti ada. Jadi biasa. Nah, sekarang kita lihat ini gangguan-gangguan pada HPA aksis yang menekan kortisol. Lihat di sini banyak sekali gangguan psikiatri, ya.
Dan sekarang kita lihat, ya katanya sudah tinggal 2 menit lagi. Dengar ya, nggak apa-apa, ini saya kasih yang penting nih. Pada saat kita periksa kortisol, bisa saja kortisol kita tinggi. Karena kan kalau tinggi, itu tandanya stres kita baru, takut, baru. Tapi kalau kortisol kita udah 0, itu sudah hampir di end of life. Jadi artinya, ya itu adalah tanda. Jadi artinya kalau kita periksa hormon itu, kita bisa memprediksi kira-kira hidup kita masih ada umurnya atau enggak. Jadi jangan bilang mahal, ya. Oke, akhirnya your joy, ya. Kemudian ya saya dipacu waktu, jadi saya cepat-cepat aja. Semoga kita bisa mengetahui apa yang kita butuhkan. Ini suplemen-suplemen, materi akan dibagikan, tinggal dibaca ya. Suplementasi untuk menjaga supaya kita kuat menghadapi stres. Dan bagaimana ada tanaman yang bernama adaptogenic herbs. Adaptogenic herbs itu adalah herbs bila mana kortisol kita rendah dia akan naikin, bila mana kortisol tinggi dia akan turunkan. Ini jenis-jenisnya. Akhirnya sampai juga ke sini. Kita sudah melewati zona ketakutan, zona belajar, dan sekarang kita harus bertumbuh. Semoga teman sejawat dan Bapak Ibu sekalian tetap bertumbuh sehat bersama functional integrity dan inovasi. Amin. Ini pakai promonya jangan dilewatkan karena hanya berlaku untuk mereka yang hari ini hadir. Apa ini promo apa ini? Promo pemeriksaan lambung. Oh. Ya sesi Habis ini saya. sorry boleh. Terima kasih. Oke. Enggak, saya mau nanya nih. Enggak, begini, yang menarik dari semua ini adalah 2 tadi, simpatetis dan parasimpatetis. Kalau kita aplikasikan ke klinis, maka 1 adalah simpatis itu kita olahraga, di mana denyut jantung naik, gelombang otak juga jadi ke beta, 30 cycle. Lawannya adalah parasimpatetis, yaitu meditasi. Relaksasi. Ya, parasimpatik. Itu adalah meditasi, gelombang otak turun, masuk mulai dari alfa terus ke theta, bisa-bisa ke delta. Kalau delta tidur jangan. Nah, ini para atlet dunia juga pakai ini. Itu stres sekali kan dia. Para pemain-pemain dunia kan sibuk tanding. Supaya dia nggak stres, habis tanding nanti dia meditasi pagi dan sore. Latihan terus, meditasi terus. Ya, saya pelajari meditasi yang tidak jelek. Tahun 73 itu adalah Transcendental Meditation, TM. Banyak yang belajar kali. Beatles belajar ke India sama Maharishi Mahesh Yogi untuk TM itu. Kemudian belakangan sih, wah ini paling bagus. Mungkin kita nggak perlu obat kalau kita tahu kita olahraga, simpatis naik, kita meditasi, parasimpatis dominan. Kalau kita simpatis, hilang lapar kita. Kalau kita puasa, coba aja deh. Kalau kita diem aja, kalau kita jalan, laparnya hilang. Jadi pertanyaannya apa? Ini saya ngasih tahu, bukan dari semua ini, saya ngasih tahu bahwa ini jalan paling baik, olahraga dan meditasi, yang lain nggak ada. Oke, Om Al, izinkan saya cerita pengalaman saya. Saya adalah dokter di garda depan selagi pandemi. Saya lebih depan lagi. Tapi Saya lebih depan lagi. saya berusaha dengan ilmu yang saya miliki, saya nggak boleh sakit karena saya harus menolong banyak orang. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya memang hobi pijat, ya. Sampai sekarang saya tukang pijat ini nggak ada yang manggil waktu pandemi. Jadi saya bilang ke ibu ini, Bu, tiap hari nongkrong aja di rumahku ini. Jadi saya dipijit. Pandemi lewat ya. Kemudian saya ketakutan kena cancer. Jadi saya periksa CTC dan saya periksa NK cell. Ternyata NK cell saya 5 kali lebih tinggi daripada kadar orang normal. Orang normal itu 500, saya 2005. Saya search dong, what increase NK cell? Tahu nggak caranya? Massage. Jadi saya memang penggilaman sampai sekarang tukang pijatnya udah lewat pandemi. Tapi Bu, itu setiap hari ibu tuh tanya, Bu, saya disuruh datang enggak? Datang.
Jadi saya massage aja pakai berbagai aromaterapi. Tahu nggak, aromaterapi itu frekuensinya tinggi. Jadi kalau kita oles di badan kita, frekuensi kita naik. Dengan kita dimasas, kita relax kan. Jadi stres apapun saya, malamnya saya dipijit, enak, besok saya bugar lagi. Jadi saya belum belajar meditasi seperti Om Al, tapi saya menggunakan apa yang saya suka. Salah satu pegel adalah terkumpulnya asam laktat di dalam sel. Untuk menghilangkannya, kita jogging lagi, kita stretching lagi, asam laktat yang keluar. Intinya, Coba deh, find your joy. Jadi nggak bisa menentukan protokol yang sama. Ya, makanya. Protokol ini bisa Saya setuju itu. Oke? Iya, terima kasih Dokter Lydia dan Dokter Al. Oke, tepuk tangan.